isi hatiku. Kau mengerti pikiranku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kemana ku melangkah, rohmu selalu ada di sana. Tak dapat ku jauh darimu, hadiratmu bawaku padamu. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan. Ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Tumpah jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku mau jadi rumah kediaman hadirmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku rindu rohmu berdiam di dalamku. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan. Ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan. Bahwasanya itu selama-lamanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita nyata. Puji nama Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, berdoa syafaat bersama-sama Tuhan. Ini kami gereja-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan.
Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, jiwa roh tubuh kami dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kami boleh rasakan kasih setia-Mu. Dan kami katakan Tuhan hanya dekat padamu, rasa tenang hati kami. Sebab Engkaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Selama
Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak ada yang kami butuhkan selain Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus. Sungguh Engkau yang paling mengerti dan mengenal siapa kami ya Tuhan. Jadilah rencana-Mu atas hidup kami. Bukan hidup dan rencana kami Tuhan, tetapi rencana-Mu Tuhan. Itulah yang kami rindu boleh jadi dalam hidup kami. Masing-masing kami sesuai dengan rancangan-Mu yang indah. Masing-masing kami punya rancangan yang harus kami genapkan dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan. Kadang-kadang Tuhan untuk mendapatkan perhatian kami atas Engkau, kami melewati masa-masa sulit, pembentukan Tuhan. Kami mengejar kenyamanan hidup, tetapi Engkau membentuk karakter kami Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada apapun dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur ketika Engkau membentuk karakter kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau pakai perkataan-Mu, firman-Mu, bahkan orang-orang di sekitar kami untuk menguatkan kami. Sungguh Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Amin. Karena rancangan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami semua umat-Mu, kami ingin menggenapi rancangan-Mu atas hidup kami. Kami tidak ingin hidup sia-sia Tuhan. Amin. Kami ingin seperti yang di surga, jadilah di atas muka bumi atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pimpin juga kami di dalam diskusi kami hari ini. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Kerinduan kami adalah saling memberkati satu dengan yang lain. Kerinduan kami adalah untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, berkaryalah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita kita boleh lagi bertemu pada sore hari ini. Dan kita sudah belajar minggu lalu dari apa yang dialami oleh saudara kita Ebit, ya, bahwa kita selalu berpikir yang terbaik adalah rancangan kita, keinginan kita, dan waktu-waktu kita sudah begitu sibuk, ya, sehingga diperlukan sesuatu yang mungkin, dan seperti yang dikatakan kemarin oleh saudara kita Pak Ebit ini, enggak pernah kepikiran, tapi ternyata itu jalan untuk memperbaharui batinnya, memperbaharui hatinya. Itu sangat luar biasa. Sehingga pengalaman 7 bulan 12 hari di penjara tidak sia-sia. Bukankah begitu Pak Ebit? Oke, silakan apa yang mau diceritakan hari ini kepada kita. Ya, terima kasih buat Bapak Penatua dan Ibu Penatua. Adalah hal yang luar biasa ketika 7 bulan 12 hari itu mengubahkan banyak hal dalam hidup saya Pak. Terutama hidup yang mempercayai firman Tuhan. Ya, ketika saya udah di dalam terali besi, keadaan itu sangat menekan gitu. Saya sudah merasakan itu adalah akhir dari segalanya. Karena memang tuduhan yang disampaikan kepada saya itu adalah berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Bahkan ketika saya masuk aja, mereka udah, teman-teman yang di dalam penjara ya, para tahanan, mereka udah bilang kamu gak akan keluar karena kamu udah kena undang-undang Kak Seto. Undang-undang Kak Seto itu 10 tahun, belum lagi undang-undang Aris Merdeka. Saya pikir kapan Kak Seto buat undang-undang? Rupanya undang-undang perlindungan anak maksudnya. Ya, saya memang staf perlindungan anak ya, tapi saya nggak pernah berpikir untuk yang namanya ancaman itu Pak. Jadi bahkan minimalnya itu 5 tahun gitu. Saya udah mulai hitung-hitung gitu ya. Anak saya paling besar umur
13 tahun. Nanti mereka kapan saya ketemunya gitu. Ya. Bahkan waktu itu di dalam penjara itu Pak, ada orang tuanya meninggal. Dia nggak boleh keluar loh Pak. Ya, kalaupun dia keluar harus urusnya nggak mudah gitu. Dan waktu itu dia hanya video call, dia hanya menangis melihat papanya meninggal. Dan waktu itu saya pikir gini, mamaku udah tua juga, mertuaku juga, aku nggak akan pernah lihat mereka lagi. Udah gitu Pak, serangan terus dalam pikiran saya Pak. Itu membuat saya khawatir. Bahkan ada juga bilang gini, kalau udah 10 tahun biasanya istrinya datang bawa surat cerai. Saya bilang istri saya nggak mungkin begitu karena dia anak Tuhan gitu. Dan memang kenyataan di dalam itu ada dia yang udah kenal Tuhan, istrinya datang bawa surat cerai Pak. Makin deg-degan lah saya Pak. Udahlah, sampai saya berpikir Pak, udahlah, saya membusuk aja di penjara ini. Saya udah sempat ngomong begitu Pak. Karena apa? Kekhawatiran itu begitu kuat. Tapi itulah kita ya, karena kita ini adalah kenal Tuhan. Saya tiap hari berdoa. Itu posisi bloknya itu ada lantai bawah dan atas. Ya waktu itu memang saya disuruh pindah-pindah dengan orang-orang yang bertato-tato ya kan. Ya, tapi waktu itu kepala kamarnya pindah ke Batubara. Jadi saya dapat yang di sudut gitu. Jadi memang Tuhan ini luar biasa, dalam keadaan sulit pun dia kasih tempat yang hebat juga gitu. Jadi saya bisa berdoa di sudut-sudut. Lagunya itu tadi, kau kuatkan aku bertahan, itu terus Pak, nangis begitu ya. Nah waktu itu Tuhan bilang gini, Ebit, jangan takut, aku yang akan berperang bagi kamu. Kamu hanya diam saja. Puji Tuhan. Saya waktu itu Pak habiskan waktu memang baca Alkitab terus. 10 pasal, 20 pasal itu saya habisin seperti ulat yang memakan daun Pak. Saya habisin firman Tuhan. Bahkan saya baca 3 kali perjanjian baru Pak. Wow. Perjanjian lama 2 kali. Wow. Saya sampai gini, waktu baca pun udah pakai bagian-bagiannya sekarang baca firman Tuhan. Kalau Pak perjanjian lama 2 bagian, jadi dia cerita dan kitab para nabi udah begitu Pak. Jadi di perjanjian baru kitab surat-surat sama kitab Injil udah begitu sekarang saya bacanya. Hikmat Tuhan terus mengalir di hati saya. Tuhan banyak berbicara gitu. Dan pada waktu itu Tuhan bilang gini, kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Aku akan berperang bagi kamu. Sebab bukan kuat dan gagahmu, tapi karena rohku. Tapi waktu itu aku bilang, gimana Tuhan? Gak mungkin. Karena waktu itu saya dengar istri saya juga, anak-anak di panti 10 orang itu dibawa. 9 orang wanita semua karena mau di assessment. Jangan-jangan ada korban lain gitu. Saya udah bilang ya terserah. Apa saja, saya udah gak mikirin lagi masalah kasus Pak. Biar aja Tuhan bekerja. Terserah mau dibawa kayak gimana terserah. Tapi waktu itu sampai dibilang gini, pantimu akan tutup. Akan tutup. Ya. Jadi begitu menyerang saya ketakutan. Aduh gimana? Kemana istri saya? Sampai saya bilang, Ma, kalau lah panti ini ditutup, kemana Mama? Udahlah Pak, saya nyuci kain aja. Apa bisa istri saya nyuci kain orang gitu? Saya pikir Tuhan, gimana ini? Tapi waktu itu Tuhan bicara lagi. Di padang gurun pun orang Israel, Tuhan sediakan makanan. Ada mana? Jadi percaya aja. Ya Tuhan akan menjamin kehidupan anak-anakmu selama kau di sini. Itu Tuhan berbicara terus Pak. Saya mulai baca firman Tuhan. Tuhan tunjukkan lagi di dalam Zakaria, bukan kuat dan gagahmu, tapi karena rohku. Itu makin menguatkan saya. Tapi memang benar, pikiran kita ini nggak bisa dikendalikan Pak. Pikiran saya ini selalu mikir, apa ya, habis langkah. Nggak mungkin. Bahkan abang saya telepon gini kan, udahlah, dia manggil aku Natal kan Pak Enos, mungkin ini dosa-dosamu di masa lalu. Karena aku tuh udah ngomong sama kawanku, karena menurut kepercayaan mereka, mungkin aja ini bisa saja dia nggak berbuat, tapi ini dosa-dosa di masa lalu, dari masa kecil, sekarang dihukumkan supaya nanti di kehidupan kedua nggak dihukum lagi gitu. Itu dari mana ayatnya ya? Nah itu saya bilang, ini dari mana? Tapi karena abang saya bilang, iya ini bisa jadi betul Pak Enos gitu. Dan Tuhan akan pelihara kamu. Makin iya abang ini kok begini ya. Maka dia bilang, ini undang-undang perlindungan anak. Saya udah ngomong, saya kan polisi, udah ngomong sama yang lain juga begitu. Sulit, namanya undang-undang perlindungan anak. Anak-anak yang dilindungin gitu. Bahkan katakanlah kamu gak melakukannya, tapi gini, itu bisa apa namanya, hakim pasti melihat itu adalah kesalahan kamu. Gak bisa, ini sulit katanya gitu. Tapi waktu itu aku bilang, Tuhan gimana ini? Gimana ini Tuhan, aku gak akan mungkin keluar dari sini lagi gitu. Tapi Tuhan
bahkan aku terus berdoa. Itu doaku itu kesaksian loh. Nanti mungkin cerita tentang melayani ya. Kesaksian gitu. Tuhan, aku mengampuni dia. Aku sebutin nama anak itu. Aku mengampuni dia. Aku mengampuni yang melaporkan. Tuhan, aku bebaskan. Aku sampai kepahitan waktu itu. Tapi aku lepaskan pengampunan dalam doa itu. Doa itu justru menjadi berkat. Nah, bahkan di sidang Pak, mulai dari sidang pertama, hakim itu udah condong sekali kepada si anak ini. Kayaknya nggak ada celah gitu. Saya bahkan kalau ditanya itu seperti menyudutkan saya. Saya sampai ngomong sama pengacara, nggak ada kayaknya apa peluang bagi hakim ini. Karena ketika sudah ada nanti apa ya kesaksian-kesaksian dari teman-temannya gitu kan, selalu ditanya gini, gimana terdakwa? Kamu menerima? Pasti kau nggak nerima ya, karena kamu memberatkan kau ini kan. Selalu digituin, disudut-sudutkan saya. Bahkan kesaksian-kesaksian yang meringankan saya selalu bilang gini, pasti kau terima ya, karena kau meringankan kamu ini kan. Saya pikir ini kayaknya udah underestimate gitu, udah nggak ada peluang lagi. Tapi waktu itu ya, Tuhan bawa saya baca Yesaya, kalau nggak saya salah itu di Yesaya 54 gitu. Dan ini yang terus bergaung-gaung di hati saya, Yesaya 54. Dan Tuhan itu berbicara gini ya, dikatakan firman Tuhan. Ayat berapa? Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Waktu itu aku benar-benar dikuatkan, ya. Dan aku berkatakan, setiap senjata apapun yang ditempa terhadap aku tidak akan berhasil. Bahkan dilanjutkan begini. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ketika perkataan ini disampaikan kepadaku oleh firman Tuhan, waktu itu juga ada sponsor itu ya, dan dia juga dapatkan ini Pak. Dia kirimkan. Waktu itu disampaikan oleh istri saya, loh kok sama Mas, saya bilang gitu. Waktu itu udah mulai sidang, kok sama ya, sidang pertama itu disampaikan, kok sama ya. Tuhan berbicara kuat, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan aku buktikan salah. Aku ucapkan terus, ini adalah bagianku. Aku ucapkan Pak. Waktu itu membuat hatiku semangat. Tapi memang pikiran kita ini selalu bilang nggak mungkin, nggak mungkin. Selalu begitu. Kenapa? Karena memang di dalam tahanan itu selalu perkataan-perkataan negatif yang selalu disampaikan Pak. Wow, ini sangat bagus sekali nih pelajaran. Gak mudah memang, gak mudah. Bangun tidur aja pembicaraan-pembicaraan udah seperti itu. Bahkan mereka ada ngomongin saya di atas. Gua kalau simbolan ini lah, sampai dia berulat berlalat di tahanan ini. Sampai mereka ngomong gitu, saya dengar gitu selalu ngomong. Waktu itu saya benar-benar down, ya. Kadang-kadang saya telepon istri saya, kadang-kadang kami konflik. Saya cuma bisa menangis, gimana ini? Gimana ini? Tapi istri saya selalu menguatkan, Pak, kita percaya firman Tuhan. Sekalipun apa yang kelihatan, ayo kita percaya aja sama Tuhan. Sampai suatu kali Tuhan nyatakan sama seperti Abraham. Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Istri saya bilang, gak ada dasar lagi untuk berharap. Semua jalan tertutup. Tapi Abraham tetap percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang disampaikannya di dalam Roma 6 atau Roma 4 itu ya. Aku baca lagi Pak, dan itu menguatkan aku. Banyak hal Pak, Tuhan berbicara terus, menyampaikan. Bahkan di dalam Mazmur, Tuhan bilang, Mazmur 67, Tuhan akan mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Ya, Tuhan sampaikan itu. Aku selalu ucapkan, Tuhan engkau mengeluarkan aku dari tahanan ini sehingga aku bahagia. Sampai pada waktu itu ya, Prapit itu kami udah berharap ini, pasti ini menang, gak akan mungkin ini kalah. Bahkan pengacara bilang kita pasti menang. Dari segi manapun itu jaksa udah terlalu berani untuk P21-kan. Karena memang P21 saya itu terlalu cepat Pak. Karena memang kita prapitkan gitu kan, pra-peradilan gitu. Tapi waktu itu dibilang gini, kau akan ditenggelamkan sampai ke tangan jaksa supaya sulit menariknya sekalipun kau diprapit. Memang waktu itu jaksa bilang gini, oke, kau bisa nanti menang di prapit, tapi itu hanya sementara, kau balik lagi nanti ke sini, gitu ya. Jadi waktu itu dibilang kalah gitu ya. Waktu itu saya nangis Pak. Waktu itu datang para pendoa, Kalina, Kawati datang, dan mereka menghiburkan saya. Memang waktu itu ya, ketika diputuskan itu,
Beberapa hari sebelum diputuskan private itu, Tuhan aku bilang gini, Tuhan aku akan pulang. Tapi waktu itu karena kalah, setiap hari itu ada aja yang mau konseling, bicara tentang firman Tuhan. Waktu itu saya bilang, Tuhan bilang ini belum waktunya gitu. Karena Tuhan taruhkan hatiku, hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Dan aku melihat mereka itu seperti orang-orang yang tak tergembalakan. Tuhan bilang, aku butuh engkau menggembalakan mereka. Waktu aku sampaikan itu kepada orang Kak Wati, Kak Lina, ada Titi juga, aku menangis sejadi-jadinya. Aku bilang, memang Tuhan berbicara. Ketika aku bilang, Tuhan, biarlah aku pergi dari tempat ini, jangan aku di sini lagi. Tapi setiap kali aku mau bilang itu, setiap kali aku lihat wajah-wajah mereka, hatiku menangis. Setiap aku bilang, cukuplah Tuhan. Tapi aku bilang, gak usah lagi pelayanan di sini, gak usah lagi aku nyampaikan firman. Karena waktu itu kan terbentuk komsel, nanti akan kita ceritakan berikutnya ya. Terbentuk ibadah gitu kan. Tuhan, udahlah, aku gak usah melayani. Kata, tutuplah ibadah di rutan di Tahti ini. Tapi begitu aku sampaikan seperti itu, selalu ada aja orang, Bang, aku ngalamin ini, aku mau bertobat. Bahkan dia pembegal Pak, dia bilang aku mau bertobat, dia nangis. Waktu itu aku layani dia, dan ternyata hatinya Tuhan ternyata ditaruhkan di hatiku Pak. Luar biasa. Dan itu berjalan Pak ya. Setiap sidang, saya nggak tahu sidang itu online ya. Tapi 3 kali aku dibawa, dihadirkan secara manual. Tapi begitu saya hadir di situ, saya damai kali gitu ya. Saya hanya lihatin wajah hakim, saya nggak ada ketakutan. Padahal saya pikir, wah saya akan disorot ini. Tapi waktu saya sampai di ruangan itu, saya nggak ada ketakutan loh. Saya bahkan bisa berdoa, berkatin hakimnya, jaksanya, ngobrol sama jaksa, enak gitu ngomong sama dia. Bahkan dia minta saya untuk ngaku Pak. Bahkan dia bilang gini, kau lakukan ini karena kau nggak punya anak perempuan kan. Sampai ngomong-ngomong begitu Pak. Aduh, ayolah ngaku aja. Apa yang mau saya akuin gitu. Itu baru 2 kali lah diminta untuk mau berdamai gitu ya. Enggak. Pada punya anak perempuan katanya. Punya anak. Ya karena kau nggak punya anak laki-laki. Oh. Mungkin karena kau pingin dapat anak laki-laki katanya gitu ya. Atau kau udah brengsek dari masa mudamu gitu. Enggak Pak, saya sejak SMA saya udah pelayanan Pak. Saya udah pelayanan. Ala rambut sama hitam gitu. Gitulah pokoknya saya disudutkan terus Pak. Tapi waktu saya dibawa ke pengadilan, saya bisa berdoa di sana Pak. Ya nggak ada ketakutan. 3 kali itu. Ya saya ngobrol sama jaksanya juga. Bahkan di hari terakhir saya dijemput, saya bilang gini sama jaksanya, Pak, ada yang mau saya tanya. Karena selalu dibilang dia bawa saya supaya saya berdamai gitu. Berdamai artinya akuin gitu. Ya apa yang mau saya akuin? Di terakhir dia jemput saya bilang gini, Pak, Bapak yakin gak aku melakukan itu Pak? Saya bilang gitu, Pak, satu pertanyaan saya, Bapak yakin gak aku melakukan itu? Dia bilang, masalah yakin tidak yakin itu bukan urusan saya. Itu nanti di hakim. Hakim memutuskan. Kalau saya, apa yang sudah dikumpulkan polisi dan saya lengkap, itulah yang mau saya ramu dan saya ajukan di persidangan. Tapi menurut saya, saksi dan buktinya sudah mantap gitu katanya. Saya udah makin ciut Pak. Mantap pula dibilang, dari mana mantapnya ini gitu kan. Tapi itulah ya, seminggu sebelum keputusan tuntutan, saya tuntutan diajukan hari Selasa. Saya sidang tiap Selasa sekali seminggu. Jadi seminggu sebelum putusan, jaksa harus menjatuhkan tuntutan. Hari Seninnya saya bilang gini, Tuhan, saya percaya dari firman-Mu saya akan pulang. Karena Tuhan akan membebaskan orang-orang terkurung. Jadi saya percaya saya pulang. Tapi pikiran saya enggak seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya minta Tuhan kuatkan hati saya, buat saya percaya dalam nama Yesus. Malam itu sebelum hari Selasanya tuntutan, Tuhan tunjukkan kepada saya tentang Yairus. Ya, Yairus yang minta anaknya Yesus untuk mendoakan anaknya 12 tahun. Di perjalanan saudaranya datang, jangan susahkan lagi guru, anakmu sudah mati. Yesus bilang gini, jangan takut, percaya saja. Perkataan itu begitu kuat Pak. Ya, Tuhan juga bilang di dalam Yohanes 14 bilang gini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Dan aku waktu dengar khotbah Philip Mantopa dibilang gini, kita seringkali gelisah karena sesuatu yang Tuhan tidak katakan. Saya mau percaya apa yang Tuhan katakan. Saya percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang gini, Ebit, jangan takut, percaya saja. Besoknya itu jadi dijatuhkan tuntutan 13 tahun. Waktu dengar itu Pak, tulang-tulang saya ngilu Pak, saya gemetaran Pak. Tapi nggak tahu, hati saya damai gitu. Tuhan selalu berbicara, Ebit jangan takut, percaya saja. Waktu saya balik ke sel, saya kan dibawa di ruang kaca.
naik ke atas lantai 2, masuk ke sel, dia bilang gini, berapa tuntutannya? 13 tahun, subsidiar 6 bulan, 500 juta. Dia bilang gini, wah, Le, kalau nanti dijatuhkan aja 8 tahun, itu udah mujizat. Siapa yang bilang? Teman-teman, semua bilang gitu. Bahkan pengacara bilang 5 tahun, kita udah bersyukurlah. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tetap percaya, saya pasti pulang. Saya pasti pulang. Tuhan bilang, Ebit jangan takut, percaya saja. Hari Kamisnya, kan kami kebaktian itu ya, datang pendeta setiap Kamis dan Minggu. Hari Rabu saya bilang, Tuhan, aku takut, aku ragu Tuhan. Berbicaralah dari seorang pendeta, hamba Tuhan datang hari Kamis, aku bilang, datang Pak Alex, pendeta Tamil. Dia waktu khotbah, dia cuma bilang gini, saya disuruh Tuhan kemari. Saya mau nyampaikan gini, siapa yang mau bebas dari tahanan ini? Angkat tangannya. Kami angkat tangan, saya. Kurang semangat kalian. Siapa? Saya gitu. Kalau kalian mau bebas, saya gak punya deking. Saya gak kenal Polda. Tapi yang saya kenal adalah Yesus akan membebaskan kalian dalam waktu dekat ini. Kalau kalian percaya. Sama seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari, sama seperti penjara ini. Dia berseru-seru kepada Tuhan dan dipercaya, engkau pasti bebas. Ya, lalu diceritakannya tentang Yunus. Waktu itu saya bilang, Tuhan saya pegang ini. Lalu dia bilang gini, saya sudah selesai menyampaikan pesan Tuhan ini. Terima kasih. Waktu itu saya bilang, Tuhan, apakah ini perkataanmu? Ebit, aku ngomong dari hamba Tuhan itu, kau akan pulang. Itu peneguhannya ya. Iya, Salah. kau akan pulang Ebit. Hari Kamis itu dan mulai. Lalu kami menyampaikan pledoi hari Selasa. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu dengan Minar. Jadi waktu sebelum jaksa menuntut 13 tahun, waktu itu Minar telepon saya, Kak, gimana ini ya? Dia rupanya udah, menurut saya udah sanksi juga dia, karena banyaknya perkataan-perkataan, ya kan? Sulitnya orang yang sudah terjerat dengan kasus perlindungan anak itu keluar dari jerat hukum. Minar waktu itu bilang, gimana kalau ini dibubarkan Kak, panti dibubarkan, kemana gitu ya. Lalu kemudian saya bilang, Dek, gedung kita itu besar, ayo datang kau besok, Kakak bawa kau jalan ke atas. Ruangan mana yang kau mau, suruh anak-anak kita tinggal di sini. Saya tunjukkan dari lantai 4 sampai dengan lantai 1. Dia baru masuk lantai 1 waktu besok harinya dia udah nangis. Karena saya beritahu ini ruangan saya mau kasih sama Ebit untuk assessment. Assessment buat anak-anak. Untuk bisa melihat potensial discovery-nya mereka, assessment terhadap potensi-potensi anak-anak. Lalu kemudian dia nangis ya. Lalu kemudian kami naik lagi ke lantai 2, ke lantai 3. Saya bilang, di sini nanti tempat anak-anak yang laki-laki, di sini untuk anak-anak yang perempuan. Kita udah siapin. Kami udah persiapkan kalau nanti panti ditutup, yayasan mungkin barangkali akan ganti. Karena di anggaran dasar yayasannya kita juga ada itu pendirian panti. Jadi saya bilang, kamu jangan khawatir Dek, semua anak-anak pulangkan dulu ke orang tua dan kita akan bawa ke yayasan kita. Kita tetap bersama-sama dengan mereka. Saya lihat dia sedikit lega, tapi saya masih melihat ada di hatinya itu ada kekacauan. Apa waktu itu yang kamu pikirkan? Kenapa kamu nanya seperti itu? Ya memang karena kasus ini kan, karena kemarin kan memang Bapak Nosia tuh masih jadi ketua panti kan Kak. Jadi Maksudnya ketua panti? Sebelum Simpang 3. Oh oke. Jadi
karena kasus ini sama seperti yang waktu kemarin kita ke dinas sosial, ingat kakak ya, mereka sudah ngancam akan tutup panti gitu ya kak, dan anak-anak akan dikembalikan, dan memang sudah mereka ambil 10 orang anak gitu kan kak. Nah sementara anak-anak yang 10 ini sudah juga dicocokin pikirannya, kalian akan dikembalikan ke orang tua kalian nggak boleh lagi kembali ke panti, dan mereka sudah sangat marah dengan orang-orang yang mengambil mereka gitu ya. Dan waktu kita berhubungan melalui Instagram Messenger, karena terus terang kami benar-benar diputuskan hubungan dengan anak-anak, bahkan untuk telepon pun saya tidak diizinkan, apalagi mengunjungi mereka. Jadi saya tidak benar-benar nggak bisa ada hubungan dengan mereka, komunikasi. Tapi anak-anak sering melalui Instagram hubungi saya gitu kan, dan mereka bilang kami mau pulang Bu, kami nggak mau di sini. Dan saya tanya, seandainya kalian dikembalikan, bagaimana? Kami mau tetap dengan bapak ibu kata itu. Ya saya ceritain tentang rencana kita. Ya saya bilang ibu sudah cerita dengan Ibu Sora. Dan Ibu Sora puji Tuhan mau bantu kita. Aku bilang kan kita akan, kalau seandainya kalian tinggal di tempat yang disediakan dengan Ibu Sora bagaimana? Iya Bu, kami mau Bu. Mereka semangat gitu ya. Yang penting kami tetap dengan ibu dan bapak kata mereka. Dan akhirnya kayak saya telepon kakak gitu kan. Ya memang dalam selama masa-masa ini saya sangat bersyukur kakak dan Bapak tetap bersama-sama dengan kami, tidak meninggalkan kami dengan kondisi seperti ini. Terima kasih banyak itu ya. Jadi waktu itu saya telepon kakak, saya bilang bagaimana ini kak dengan kondisi anak-anak, kita akan ditutup. Dan anak-anak saya tanya satu-satu, kalau seandainya ini kita jauh-jauh, tapi kita seandainya ini tutup, kalian akan bagaimana? Saya tanya satu-satu. Saya bilang ada yang hampir semua bilang kami akan putus Bu, putus sekolah gitu ya kak. Itu buat saya, Tuhan bagaimana masa depan orang ini gitu ya. Bagaimana apa yang sudah mereka cita-citakan bagaimana gitu ya. Saya bilang, dan mereka bilang, mereka sampaikan bagaimana Bu, apa yang akan terjadi Bu, begini supaya rasa khawatir, takut kan gitu. Dan makanya saya telepon kakak, dan memang waktu saya melihat gedung itu saya sangat, Tuhan kalaupun harus di sini saya tetap saya akan tetap beri diri gitu ya. Dan memang waktu itu yang saya sangat pikirkan adalah saya akan mengerjakannya tanpa seorang suami gitu ya, bapak ya kan, tidak ada bapak bersama-sama dengan anak-anak. Tapi saya bilang saya tetap mau Tuhan, sekalipun dalam kondisi tersulit pun saya akan tetap bersama-sama dengan anak-anak, saya bilang. Dan saya lihat juga memang ada dukungan dari orang kakak dan bapak gitu ya. Makanya saya tetap, waktu kakak ajak lihat gedung, saya sangat bersyukur waktu itu gitu ya. Saya sampaikan ke anak-anak, dan anak-anak sudah mulai segar wajahnya kan gitu. Iya gitu kan. Iya, kesan saya waktu melihat respon kamu ya, kamu begitu memiliki hati seorang ibu terhadap anak-anak itu. Kamu nangis berulang-ulang ketika 10 anak-anak itu dibawa terpisah, dan selalu coba untuk bertelepon dengan dinas sosial atau dengan SOS itu untuk bisa terhubung dengan anak-anak ya. Tapi mungkin satu dan lain hal tidak bisa gitu. Jadi benar-benar diputuskan, tidak diizinkan. Panggilan kalian ini sudah tepat ya. Bagi saya secara pribadi ini peneguhan yang luar biasa untuk panggilan kalian. Minar memiliki hati yang dalam buat anak-anak. Ebit juga memiliki hati yang dalam. Sejak semula saya nggak percaya kamu melakukan itu. Setelah kami berdua bertanya sama kamu di awal-awal, Ebit, kamu itu anak kami. Kalaupun kamu bersalah,
Anakku, kami tidak akan menolak engkau. Kau tetap anak kami. Tapi kamu bilang itu dengan tenang sekali, saya ingat ya, di hari pertama. Enggak Pak, enggak Kak, enggak Bu, saya enggak melakukannya. Begitu saya tangkap, hati saya lega. Saya percaya perkataan kamu. Itu sebabnya kita berdoa sungguh-sungguh. Cuma memang kita tidak memberitahukan kepada seluruh jemaat, karena masih banyak yang kontroversi. Apakah ini benar-benar dilakukan atau sedikit dilakukan atau tidak dilakukan? Banyak yang kontroversi. Bayangkan kalau doa kontroversi, nggak sepakat, repot kan gitu ya. Sering saya doa sendiri buat Ebit, Tuhan, seperti Daniel, seperti Yusuf Tuhan. Demikianlah Ebit akan mengalami proses lamanya. Itu yang kita melakukan dukungan walaupun tidak terekspos, dan jujur aja kami tidak memberitahukannya dalam doa-doa pada waktu hari Sabtu ya. Kenapa? Karena alasan itu. Tapi kami terus berdoa ya. Ya, saya lihat memang hal yang luar biasa dari cerita Minar tadi, bahwa ini bukan cuman sekedar sebuah pelayanan buat kalian, tapi mereka itu seperti anak kalian sendiri. Ya. Hati seorang bapak dan hati seorang ibu kita lihat ada di dalam diri kalian. Karena jujur bagi saya sendiri, ya mungkin saya akan tanya sekarang, trauma enggak melayani anak-anak? Enggak sih Pak. Saya tadi saya mau nyampaikan gini. Doa saya waktu sama istri bilang gini, "Ma, kita berdoa kalau memang Tuhan masih izinkan kita pelayanan." Mamaku ngomong bahwa, karena mamaku nggak setuju sebenarnya kami di Pelanti. Mamaku ngomong dukun pelayanan, mertua sama Pak Desmond dan penatua kita. Dan hari ini waktu Ibu Sora bilang tadi peneguhannya hari ini gitu kan. Apa maksudnya? Dia bilang bahwa ini adalah pelayanan kalian yang tepat. Nah, sekarang digenapi. Ya, memang kami menunggu-nunggu itu. Biar kami nggak mau ngomong, biar penatua sendiri yang menyampaikan. Karena Tuhan yang ngomong gitu. Nah, ketika di hari terakhir mau dibacakan keputusan, pagi-paginya aku bangun, Tuhan langsung menyampaikan Jefanya Pak. Jefanya 3 ayat 16 sampai 20. Wow. Lalu dia bilang gini, saya bacakan ya Pak. Ini luar biasa ayat ini. Jefanya 3 ayat 16 sampai 17, dibilang gini. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Ketika aku baca ini, Tuhan bilang, Ebit, hari ini aku bawa kau pulang. Iya, waktu itu aku nangis Pak, Tuhan kau akan bawa aku pulang. Hari ini aku bawa kau pulang. Sudah waktunya. Memang sebelumnya pelayanan itu pun udah luar biasa ya. Nanti mungkin di berikutnya saya cerita ya. Tapi Tuhan bilang, hari ini aku bawa kau pulang. Aku nangis di situ, berhenti sampai kata pulang. Aku nangis dan berdoa. Lalu dia bilang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Amin. Firman Tuhan, Ebit, hari ini aku bawa kau pulang. Jadi waktu itu aku bilang gini, Tuhan, aku gak mau banding. Biarkanlah aku melayanimu. Biarkanlah aku melayanimu. Mau melayani di sini pun, tapi izinkanlah aku melayani di rumah. Aku mau melayani anak-anak itu Tuhan. Biarkanlah aku melayani, aku gak mau banding lagi. Biar Tuhan yang bekerja.
Tapi Tuhan bilang, aku akan bawa kau pulang. Nah waktu itu aku tulis semua ayat ini, karena kan gak mungkin bawa Alkitab ini kan ke bawah untuk mendengarkan sidang. Aku tulis semua, dan sebelum sidang aku bacain aja itu. Ebit, aku membawa kau pulang. Ebit, aku membawa kau pulang. Dan akhirnya ketika aku baca itu dan dibacakan hakim dengan sah dan meyakinkan, membebaskan Ebit dari semua tuduhan. Wow. Dan membebaskan dia, mengembalikan dia, memulangkan dari tahanan dan memulihkan martabatnya gitu. Waktu itu bilang tuh bersorak-sorak gitu ya. Wah luar biasa Tuhan, kau bawa aku pulang. Ya. Dan pada waktu itu aku naik, waktu aku bilang, aku bebas gitu ya. Dan mereka peluk aku kan. Yesus itu hidup. Jadi pada waktu itu benar-benar seperti bang gitu di dalam tahanan itu. Yesus itu hidup, dan mereka bilang Yesus itu hidup ya. Kami berdoa waktu itu. Luar biasa. Kapan Lai pulang? Kayaknya 7 hari lagi, karena jaksa bilang 7 hari lagi mau kasasi. Oh iya ya. Tapi waktu itu bilang, Tuhan bilang kan aku hari ini pulang. Lalu telepon sama pengacara, sebelum jam 12 kau pulang. Kau bilang, oh enggak, kuralat, bukan 7 hari. Hari ini aku pulang. Ilahi, janganlah pulang. Siapa lagi yang menyiram rohani di sini, katanya gitu kan. Enggak lah, Bapak lah, Tuhan Yesus yang menyiram. Hari ini aku pulang. Dan memang Tuhan bawa aku pulang, Pak. Bin, ini baru sesi kedua, sudah habis sesinya, Bin. Udah langsung pulang. Cepat kali kamu, semangat kali kamu. Ada banyak hal yang perlu diulik di sana. Artinya gini, kamu pernah seintim ini nggak dengan Tuhan sebelumnya? Enggak Pak. Nah justru itu poinnya yang saya mau angkat. Yang saya lihat gini Pak. Hah? Minggu depan mereka. Saya ngeliat gini, memang benar-benar dikuasai firman. Sampai gini, memang hidup kita itu harus dikuasai firman. Jangan melihat apa yang keadaan. Bahkan kami bersepakat, pengacara pun gak kami andalkan. Gak ada yang diandalkan, hanya Tuhan saja. Makanya waktu dapatkan firman ini memang bertentangan antara pikiran. Karena pikiran selama ini, disinilah terbukti selama ini pikiranku gak kulatih untuk firman Pak. Di sini baru kelihatan semua. Sebenarnya firman Tuhan itu hanya ya logos aja, ya di sini aja itu, nggak nyampe. Tapi ketika aku udah mulai jalan di 7 bulan ini, jalani Pak. Makanya waktu mau pelayanan di sana pun selalu gini, Tuhan apa yang mau kau bicarakan untuk orang-orang ini? Bahkan untuk konseling aja Pak. Bahkan orang gini kan, doain aku leh, Tuhan apa yang mau kau doakan dari orang ini? Sampai seperti itu Pak. Aku benar-benar bertanya sama Tuhan. Jadi aku benar-benar ngalami gini, hidup yang dikuasai firman Tuhan. Sampai berkali-kali aku harus menundukkan pikiranku ini, percaya firman Tuhan. Iya. Nah jadi gini Bit, makanya jangan cepat-cepat kali ceritanya. Jadi banyak hal penting di sana yang perlu kita expose gitu kan. Karena gini, dulu setiap kali saya mungkin nggak ngomong ke kamu, setiap kali ibadah saya lihat kamu jarang ikut ibadah. Ya, kamu hanya mengeluarkan. Karena melayani. Iya, jadi pelayan itu seperti sebuah profesi saja. Bukan sudah kehilangan esensi dari pelayan itu sendiri. Nah, kamu tidak pernah diisi. Tidak pernah diisi, selalu melayani. Nah, saya lihat inilah perubahan yang, makanya saya bilang 7 bulan 12 hari benar-benar tidak sia-sia. Kamu tidak menghabiskan kamu hanya bersungut-sungut dan lain-lainnya, karena kan bisa saja orang kecewa ya, karena sudah melayani tapi kok mengalami hal yang seperti ini yang kamu tidak pernah lakukan. Kenapa seperti itu kan bisa jadi kecewa, bisa jadi pahit, dan akhirnya nah ini ada putus asa ya? Ada rasa putus asa. Nah ini kan saya lihat ada sesuatu titik baliknya. Nah titik baliknya saya lihat kan minggu lalu kamu bercerita bahwa kamu seperti kayak apa ya, Bionic Man ya kan, buka pintu penjara gitu kan. Nah kalau sekarang ini kan saya lihat berbeda. Kamu bilang ya sudah Tuhan, ini terjadi perubahan hati dan pikiran. Ya, nah ternyata memang kadang-kadang dalam kehidupan kita diperlukan sesuatu, ya, untuk mengubah ya pola pikir kita, cara pandang kita melihat sesuatu. Sama seperti yang saya katakan kemarin juga bahwa ketika kami ada dalam satu kondisi, Tuhan itu mengubah cara pandang saya tentang sesuatu. Begitu Tuhan ubah cara pandang, cara berpikir kita, masalah itu tidak lagi menjadi berat. Masalah itu tidak lagi menjadi sesuatu masalah yang menekan kita. Masalahnya masih ada, kamu masih ada di penjara, tapi sekarang cara pandang kamu udah jauh berbeda, gitu ya. Nah, perubahan itu
Saya lihat itu yang kamu alamin di dalam kehidupan kamu. Apa sih kliknya itu ya, yang mungkin titik awal pembaharuannya itu apa? Sebelum kita akan berdoa sebentar. Klik pembaruan aku perubahan itu adalah ketika aku mulai merenungkan firman Tuhan itu, Pak. Kamu kembali ke firman. Kamu membaca firman. Jadi 7 bulan 12 hari tak ada satu hari pun lewat tanpa merenungkan firman. Mulai dari hari pertama? Mulai dari hari pertama. Okay. Doa firman. Sampai mereka bilang gini, kayak kawan inilah yang paling suci di penjara ini. Karena gini Pak, bangun tidur aja bisa sampai 2-3 jam aku baca firman Tuhan. Karena gini, kan saya di bawah, ini ada tempat tidur di atas. Saya gak mungkin di dalam baca firman. Saya harus keluar di lorong itu begini baca firman. Jadi mereka akan lewat-lewat. Saya sampai 2-3 jam baca firman terus begini Pak. Tiap hari loh Pak. Pagi, siang, malam, ada lampu saya baca begitu. Saya awal-awalnya agak malu gitu kan, tapi saya curi-curi. Tapi waktu itu, orang ini aja menceritakan pikirannya, semua tradisinya, pede-pede aja. Aku pun kutunjukkan lah baca firman aku Pak. Jadi memang baca firman ini yang banyak mengubahkan aku. Seperti membersihkan hatiku gitu. Dan aku belajar benar-benar di drive oleh firman Tuhan. Dan setelah itu pokoknya 3 aja kegiatanku begini. Bangun selalu kepikiran, udah doa gak ya? Oh, aku harus doa lagi. Berpuasa hampir tiap hari Pak. Puasa? Berpuasa Pak. Bahkan puasanya orang Kedar itu semua aku ikutin. Kan waktu itu puasa kan. Jadi kamu malam buka? Saya makan malam sampai besok sore aja. Besok sore lagi. Masuk lagi? Iya. Jadi kamu hampir setiap hari melakukan itu? Hampir setiap hari. Wah, ini baru cerita yang baru saya dengar ini ceritanya. Hampir setiap hari, bahkan puasanya yang waktu itu kan sampai. Pantas badan jauh menyusut ya. Jadi bagus ya. Udah mulai berkembang lagi. Polda juga yang menguruskan. Jadi begitu, jadi puasa, doa, baca firman, ngobrol sama teman, doain orang gitu. Itu aja. Jadi itu benar-benar dipimpin Roh Tuhan. Aku belajar di situ gimana sih Yesus itu hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Wow. Ya, siapa yang bilang dia mengenal Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yes. Gimana sih Yesus itu hidup? Yesus itu hidup, dia lihat dulu Bapa mengerjakan, baru dia kerjakan. Wow. Wah, ini yang harus kulakukan. Nah, ini yang saya bilang tadi, banyak pelajaran. Kamu ceritanya terlalu cepat. Bisa 10 episode ini kalau kita. Nah, jadi jemaat yang kekasih, kita sangat bersyukur untuk pertemuan hari ini ya. Mari jemaat ya, sebenarnya hidup kita sangat simpel dan sederhana, tapi memang seringkali kita lupa melakukannya. Doa, baca firman, berpuasa ya. Doa, baca firman, berpuasa. Jadi masalah kita pasti akan selalu menghadapi masalah. Jadi hari ini yang kita dengar dari Ebit ya dan Minar juga ya, bahwa masalah sebesar apapun bisa kita hadapi dengan firman Tuhan. Doa, puasa, dan baca firman. Oke. Ada lagi kira-kira? Oke, baik, kita berdoa, silakan. Puji nama Tuhan. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang senantiasa menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Immanuel bagi kami Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau sayang pada kami Bapa. Engkau sayang bagi kami Bapa. Engkau Bapa kami yang hidup. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepadamu. Sebab Engkau Bapa kami, Bapa yang menyayangi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah putus-putusnya mengasihi kami. Amin Tuhan. Engkau menyayangi kami sebagai anak-Mu. Engkau tidak bisa tidak menyayangi kami Bapa. Engkau tidak bisa tidak menyayangi kami. Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Bahkan di padang gurun pun, di masa sulit pun Engkau ada. Engkau ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau percaya padamu. Hari ini aku telah melihat Tuhan. Aku telah mengalami sendiri bahwa Engkau adalah Yesus yang hidup. Amin. Engkau adalah Bapa yang hidup. Amin. Bapa yang beri yang terbaik buat kami, suami istri. Bahkan Engkau yang memberikan terbaik buat anak-anak kami. Engkau yang memberi yang terbaik buat umat-Mu, buat jemaat Tuhan. Bahkan buat Indonesia Tuhan. Jesus. Kami mau percaya padamu. Jesus. Engkau mengasihi kami. Engkau Immanuel. Engkau yang menguatkan. Engkau harapan dalam segala situasi. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu. Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan. Amin. Yang memberi kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami bersyukur meskipun kemenangan yang kami terima
itu harus melewati masa-masa yang sulit. Ya Tuhan. Kemenangan yang harus kami terima Ya Yesus. harus dengan proses yang panjang. Ya Tuhan. Tapi ujung segala sesuatunya, Kau memberikan mahkota bagi kami Tuhan. Ya Yesus. Sebuah kemenangan sejati yang Kau berikan kepada umat yang mengasihi Engkau. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ya Tuhan. Engkau mengatakannya dan tepat melakukannya. Ya Yesus. Sesuai dengan saat dan waktumu yang terbaik. Ya Tuhan. Itu yang Kau berikan kepada orang-orang yang mencari wajah-Mu. Amin Tuhan. Yang mencari kehendak Allah. Yang hidupnya diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Amin. Yesus Kristus, biarlah pelajaran penting hari ini menjalar ke seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami belajar sabar. Ya Yesus. Kami menyerahkan pikiran dan hati kami kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan. Mengizinkan Engkau membentuk pikiran dan hati kami. Amin Tuhan. Perenungan kami Tuhan. Amin Yesus. Kau bicara dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya Kalau Tuhan. saja kami mau bertekun, memegang firman-Mu, Ya, memeluk firman-Mu Tuhan setiap Ya. hari. Yes Lord. Betapa dahsyatnya kemenangan demi kemenangan Ya Tuhan. yang akan kami terima ya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, kami tidak mengabaikan proses, Ya Tuhan Yesus. tapi dalam setiap proses Ya. Kau sudah menyediakan kemenangan Tuhan. Amin. 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 Kau tidak Amin. mengizinkan proses itu menghancurkan kami. Yes Kau Lord. tidak mengizinkan proses-proses itu membuat kami remuk. Ya Tuhan. Tetapi tangan-Mu yang luar biasa itu menopang kami. Ya Tuhan. Seperti firman-Mu mengangkat kami, Ya Yesus. menopang kami. Roh-Mu yang dahsyat itu memberi penghiburan kepada kami. Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini yang sedang mengalami proses-proses dalam Ya kehidupan Tuhan. mereka di masa-masa Ya Bapa. pandemik ini. Ya Di Tuhan. waktu-waktu yang sulit dan berat Ya ini ya Yesus. Tuhan. Yesus Kristus, Ya Tuhan. biarlah seluruh jemaat-Mu memegang janji-Mu Tuhan. Mengingat bahwa ada Allah yang dahsyat dan maha hebat yang menyertai mereka. Bahagian kami memeluk firman-Mu, Yes. menggantikan pikiran-pikiran yang lama dengan pikiran-pikiran Kristus, Ya, Tuhan. menyesuaikannya dengan kehendak Allah, berjalan terus sekalipun dengan proses yang sulit. Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Yes. Biarlah hari ini diwahyukan, Yes. diwahyukan di dalam nama Ya Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Di masa akhir zaman ini Tuhan, Yes. kami tahu iblis sangat gencar bekerja. Ya Tuhan. Berkali lipat dia menyusun Ya. kekuatan untuk gencar menipu umat-Mu, menipu hamba-hamba Allah. Tapi berbahagialah Yesus. orang-orang yang mengandalkan Engkau, Amin Tuhan. yang setiap hari kesukaannya adalah firman Allah, Amin Tuhan Yesus. yang setiap hari memegang firman-Mu. Amin Tuhan. Hidupnya Kau jamin Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Ya Yesus. Ebit dan Minar adalah salah satu bukti Ya. sebuah proses Tuhan Ya Yesus. yang mereka dengan setia lewati. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Teguhkan panggilan hidup mereka terus Tuhan. Ya Tuhan. Sebagai bapak dan ibu bagi Ya. banyak Dalam anak-anak. nama Yes. Kau janji kalau Engkau Ya. Tuhan Yesus Amin Tuhan. akan membawa mereka Yes Lord. ke level yang berikutnya Amin. Tuhan. dalam Ya Tuhan. Memasyurkan nama-Mu, Amin. Ya Yesus. meninggikan Engkau. Amin. Ya Kami Tuhan. tidak tahu apa yang mereka akan terima nanti daripada-Mu. Yes. Tapi kami berdoa Tuhan,
supaya mereka tidak pernah lari dari panggilan Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Supaya mereka tetap teguh dengan panggilan hidup mereka. Mereka tidak tergiur dengan tawaran-tawaran dunia. Hati mereka tidak dicondongkan kepada uang, kepada kedudukan, tapi kepada panggilan Allah. Haleluya. Yesus Kristus, kami tahu dan kami percaya akan ada hal yang besar yang Tuhan sediakan, yang akan memperlengkapi gerejamu. Anak-anak akan dibangkitkan, pekerjaan Tuhan akan diselesaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hanya untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
mengasihimu. Kami mengasihimu. Kami mengasihimu. Haleluya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Firman-Mu menguasai hati kami. Pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya janji-Mu. Hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu. Hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu saja. Hidup kami ditentukan oleh perkataan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di surga, Engkaulah tempat yang paling aman Tuhan. Amin. Ketika pikiran-pikiran kami menekan kami, Amin. ketika hati kami gundah gulana, Engkau dan firman-Mu adalah tempat yang paling aman untuk kami mengadukan segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami. Amin. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami di tengah-tengah muka bumi ini selalu akan ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan dari sekitar kami Tuhan. Tapi firman-Mu berkata Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Dan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami tidak seperti yang dunia berikan kepada kami. Damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami adalah ketenangan, kedamaian di tengah-tengah pergumulan. Sebab firman-Mu berkata, ya Bapa, Engkau akan mengalami penderitaan, tapi jangan takut. Damai sejahtera-Ku tinggalkan kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami mengerti kebenaran ini Tuhan, dan supaya kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan perasaan kami boleh bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh ceritakan kepadamu Bapa, sehingga kedamaian-Mu memenuhi hati, pikiran dan perasaan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami anak-anak-Mu tetap menjadi berkat, tidak terpuruk hidupnya, tidak menjadi putus asa, dan tidak lari daripada-Mu. Sebab firman-Mu berkata, kami bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kami adalah orang-orang yang terus maju bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama di dalam satu keluarga besar, jemaat-Mu, gereja-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu, untuk anak-anak-Mu yang sekarang ini mungkin sedang menghadapi pergumulan yang berat, sedang menghadapi masalah yang berat. Kami berdoa ya Bapa, supaya Tuhan hati mereka dipenuhi dengan kebenaran-Mu, supaya mereka boleh tetap kuat. Firman-Mu yang meneguhkan hati mereka, firman-Mu yang menguatkan batin mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jesus. Biarlah kami belajar bersabar Tuhan. Amin. Ya Tuhan Yesus. Umat-Mu belajar bersabar. Amin. Ya Tuhan. Bersabar. Merendahkan hati. Bersabar. Bersabar. Ya Tuhan. Sampai waktu menyatakan diri.
Ya Yesus. Taruh Tuhan Yesus di hati seluruh umat-Mu perkataan ini Tuhan. Ya Tuhan. Supaya kami menundukkan kedagingan kami dengan kesabaran Tuhan. Amin. Menundukkan keinginan ego kami Tuhan. Jesus. Dan belajar sabar. Duduk di bawah kaki-Mu. Menanti-nantikan pernyataan-Mu. Belajar Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu. Jesus. Ketika kami berdiam diri. Tenang dalam hadirat-Mu. Ada banyak Tuhan yang Kau singkapkan jauh di dalam batin kami. Ya. Ada banyak hal yang tidak kami ketahui Ya Yesus. yang Engkau akan sampaikan kepada kami. Ya Tuhan. Roh-Mu mengajari kami, Amin Tuhan. memberitahukan siapa diri kami Ya Yesus. sesungguhnya. Ya Tuhan. Engkau mendeteksi jiwa kami, Amin Tuhan. bahkan membalut luka dalam emosi jiwa kami. Ya Yesus. Jauh di dalam batin kami Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga kami mengenal siapa Ya. kami di hadapan Engkau. Ya Yesus. Dan siapa Kristus bagi kami. Amin Tuhan. Yesus Kristus. Ya Yesus. Satu doa yang kami naikkan buat seluruh jemaat. Ya Adalah Yesus. seluruh jemaat-Mu belajar dengan sabar melewati proses yang mereka alami. Ya Tuhan. Kami tidak bersegera dengan mengendarai kuda dan berlari cepat lalu musnah. Jesus. Tapi kami mau Tuhan duduk bersimpuh di kaki-Mu, Yes. bertanya kehendak-Mu. Amin Tuhan. Yesus Kristus, supaya perkataan yang Kau katakan kepada Maria, dia sudah membuat pilihan yang terbaik bagi hidupnya, Ya Yesus. yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Ya Yesus. Demikian perkataan itu juga Kau akan kenakan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan. Karena sesungguhnya yang paling utama adalah melayani Engkau. Amin Tuhan. Amin. Mengenal Engkau, Benar Tuhan. mengetahui kerinduan hati-Mu. Jesus. Apa sesungguhnya kami Tuhan, Kau izinkan melayani Engkau. Jesus. Karena hanya dengan tangan-Mu sendiri pun Engkau bisa melakukan segala sesuatunya. Namun Kau beri kehormatan kepada kami Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Tapi biarkanlah sebelum kami melayani orang lain, Ya Tuhan. kami melayani Engkau. Yesus. Kami dengar-dengaran dengan suara-Mu. Ya Tuhan. Kami mencintai Engkau melebihi apapun ya Tuhan. Biar itu aja yang menjadi kerinduan kami seumur hidup kami ya Tuhan. Bukan nama yang besar, bukan pelayanan yang hebat, bukan popularitas, bukan kekayaan, bukan obsesi itu semua Tuhan. Bukan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus mencintai Engkau melebihi apapun. Taruhlah kasih karunia-Mu itu Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah dalam hidup kami, bekerja dengan aktif di dalam hidup kami. Kami menyediakan tempat dalam hidup kami untuk kasih karunia-Mu bekerja dengan maksimal Tuhan. Amin. Amin. Taruhlah pesan ini Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat-Mu yang Yes. mungkin kami tidak bisa secara keseluruhan berjumpa. Ya Tuhan. Tapi Roh-Mu Tuhan berbicara kepada seluruh jemaat-Mu ya Allah. Ya Yesus. Supaya setiap orang bersabar melewati prosesnya. Ya Yesus.
terus memandang kepada Engkau, bukan kepada kesulitan. Terus matanya tertuju kepadamu, Ya Tuhan. bukan kepada penghalang-penghalang, persoalan-persoalan, tekanan-tekanan hidup. Yes. Yesus, biar kami melewati latihan ini Ya. dan kami keluar sebagai seorang pemenang. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berlariku ke Hadirat-Mu sumber segalanya, hanya hadirat-Mu mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. berlariku ke Hadirat-Mu sumber segalanya, hanya hadirat-Mu mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Oh, berlariku ke Hadirat-Mu sumber segalanya, hanya hadirat-Mu mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Amin Tuhan. Berlariku ke hadirat-Mu sumber segalanya, hanya hadirat-Mu mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, kami khusus berdoa buat Bapak Presiden kami yang kami kasihi. Dalam nama Yesus. Berilah dia kekuatan dan hikmat yang berasal daripada-Mu. Di tengah-tengah banyaknya persoalan dan pergumulan di tengah-tengah bangsa kami, Bapa, kami sebagai gereja-Mu datang kepada-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang bekerja atas bangsa kami. Seberapa kuatkah dan seberapa mampukah Bapak Presiden kami? Dia juga adalah manusia yang terbatas ya Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan.
kami sebagai gereja-Mu datang kepadamu sebagai sumber segala sesuatu. Bapa, kami berdoa datang kepadamu Bapa, karuniakanlah kedamaian dan keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Segala niat jahat, niat busuk manusia yang ingin menggoncangkan bangsa kami, yang ingin memporak-porandakan bangsa kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami ikat semuanya, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, niat jahat manusia, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua orang-orang yang gila kekuasaan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa perlindungan-Mu atas bangsa kami, supaya bangsa ini boleh melihat kasih Tuhan, supaya bangsa ini juga boleh melihat kuasa Tuhan, supaya bangsa ini juga boleh mengalami kebenaran Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI. Tuhan, biarlah mereka dapat bersehati bersepakat dengan Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran-jajaran menteri. Kami berkati di dalam nama Yesus, supaya semuanya bersepakat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang makmur. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, karuniakanlah itu kepada kami, bangsa kami ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pertobatan-pertobatan di tengah-tengah bangsa kami. Lewat Tuhan Yesus sosial media, penginjilan dalam berbagai bentuknya. Kami berdoa supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang bertobat, datang mencari wajah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, buat setiap keluarga-keluarga dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati keluarga-keluarga. Engkau memberkati hubungan suami istri. Yesus. Kami berdoa untuk para ayah yang meninggalkan rumahnya, agar bertobat kembali kepada rumahnya dalam nama Yesus. Para ibu yang meninggalkan rumahnya kembali ke rumahnya dalam nama Yesus. Pulihkan hubungan suami istri dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan hubungan orang tua dengan anak dalam nama Yesus Tuhan. Ampuni Bapa setiap dosa-dosa pelanggaran para ayah. Kami berdoa terjadi kebangunan rohani buat para ayah, para bapak dalam nama Yesus. Yang meninggalkan rumah bertobat kembali ke rumahnya masing-masing. Kalau kembali kepada istrinya, kembali kepada anak-anaknya, membangun mesbah di rumahnya, dan anak-anaknya dipulihkan. Pulihkan hubungan bapak-bapak dengan anak bapak, anak-anak dengan bapaknya dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Bahkan hari ini kami tahu banyak anak-anak bahkan dikuasai oleh penyalahguna narkoba, judi. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa pulihkan anak-anak Bapak. Ampuni dosa-dosa pemberontakan terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya. Pulihkan anak-anak yang pahit, anak-anak yang tawar hati. Sembuhkanlah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar anak-anak dilepaskan dari segala tawanan dalam nama Yesus. Tawanan-tawanan keterikatan penyalahgunaan narkoba, tawanan-tawanan internet negatif dalam nama Tuhan Yesus. Media sosial negatif, pergaulan-pergaulan yang buruk, dibebaskan dari semua tawanan itu. Dikembalikan mereka ke rumah bersama para orang tua mereka. Ya Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga Bapak. Kami berdoa, kami naikkan doa kami. Ya Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga. Ya, sembuhkan para ayah. Sembuhkan para ibu suami istri. Sembuhkan anak-anak yang terluka. Ya Yesus.
terjadi rekonsiliasi. Amin Tuhan. Dan kami berdoa Ya Tuhan. biar keluarga-keluarga menyembah Ya. Tuhan Yesus. Amin, amin. Kami percaya ini terjadi Yes. setiap keluarga di Indonesia. Tuhan. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian doa-doa kami Ya ke Yesus. tahta hadirat-Mu. Amin. Jaminan jawaban doa kami Ya adalah Yesus. Yesus kami. Amin, amin, amin. Kami percaya Ya. bahwa doa-doa kami telah sampai kepadamu ya Tuhan. Amin. Terpuji Engkau Tuhan yang hidup, Allah kami yang setia. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Mari kita tutup ibadah kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak.